Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Ganesha. Perkenalkan, nama saya Lili Hidayanti. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 2022. LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Saya juga salah satu guru di SMK PGRI Groga, yaitu guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada hari ini, Selasa, 13 Desember 2022, di kelas 11 Multimedia, saya mengadakan ujian uji kinerja dengan materi pembelajaran Sistem Hukum di Indonesia dan dengan menggunakan model pembelajaran Problem Listening. Berikut video pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Terus sekali kalau sudah dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, Ibu ingin mengecek dulu bagaimana kesiapan kalian dalam belajar. Silahkan dulu lihat dulu di kolong kalian apakah ada sampah atau tidak. Sudah bersih semua? Sudah. Silahkan keluarkan bukunya, pulpennya, semuanya taruh di atas meja. Silakan. Sudah semua di atas meja? Sudah. Sekali kalau sudah semua di atas meja, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dulu ya. Nah, berdoa bisa dipimpin langsung oleh ketua kelas, boleh silahkan maju ke depan. Untuk teman-teman silakan berdiri. Doa saya pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk teman-teman silakan duduk kembali. Ya, terima kasih Jimmy sudah membantu Ibu dalam berdoa ya. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah berdoa dan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Nah, sekarang Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian. Ya, ada yang tidak sekolah hari ini anak-anak? Ada. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Wayan Juliani. Kenapa Wayan Juliani? Sakit. Ya, kita doakan Wayan Juliani semoga cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita minggu depan ya. Sekarang silahkan buka juga WA grup kalian. Ibu sudah kirimkan link presensi dan juga link pretestnya. Silahkan isi dulu presensinya, isi nama yang lengkap, ya, kemudian kelasnya. Sudah diisi? Nah, kalau sudah kebuka, silahkan lanjut kerjakan pretestnya. Kesusahan anak-anak? Ya, silahkan kerjakan dulu perlahan-lahan ya. Baca soalnya dengan teliti. Sudah selesai anak-anak dalam mengerjakan? Ya, bagus sekali. Nah, tadi kan kalian sudah mengerjakan presensi dan juga link pretestnya ya. Sekarang Ibu akan membangkitkan semangat nasionalisme kalian dulu ya dengan menyanyikan lagu nasional. Nah, kita hari ini akan menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri. Silakan anak berdiri. Silahkan duduk kembali. Ternyata jiwa nasionalisme kalian sudah tertanam ya. Buktinya kalian sudah sangat semangat menyanyikan lagu Bagimu Negeri ini. Nah anak-anak, sekarang Ibu ingin tahu ya, siapa yang tahu makna lagu dari Bagimu Negeri? Ya, boleh silahkan Endri menjawab. Makna lagu ini menyiratkan semangat untuk mengorbankan apa saja bagi negerinya.
baik itu mengorbankan jiwa dan raga. Ya, tadi kan sudah dijawab bagaimana makna lagu Bagimu Negeri oleh Henry. Nah, sekarang siapa lagi yang ingin berpendapat mengenai lagu dari makna Bagimu Negeri ini? Ya, boleh Listia, silakan menjawab. Makna lagu ini juga menunjukkan kepada seluruh bangsa Indonesia supaya berbuat dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Tiap lirik yang disajikan juga menunjukkan kecintaan terhadap negeri secara totalitas. Ya, bagus sekali jawaban dari Listia. Tadi kan sudah dijawab oleh kedua teman kalian mengenai makna lagu dari Bagimu Negeri ini. Ya, benar sekali jawaban dari teman kalian ya, bahwa lagu Bagimu Negeri ini kan menceritakan bagaimana semangat kita sebagai rakyat Indonesia yang rela mengorbankan jiwa dan raga demi negara kita, yaitu Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita ke materi pembelajaran, Ibu ingin tanya dulu materi sebelumnya. Ya, materi minggu lalu yang kita pelajari bersama-sama minggu lalu itu apa ya, anak-anak? Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Bagus sekali, kalian ternyata juga masih ingat materi minggu lalu ya. Yang kita pelajari yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah gambar dulu. Ya. Silakan kalian perhatikan gambarnya ke slide ke depan ya. Itu ada gambar 1. Siapa yang bisa menjelaskan mengenai apa gambar 1 ini? Siapa yang bisa, silakan angkat tangan anak-anak. Ya, boleh Intan menjawab. Gambar yang saya lihat di depan yaitu bagaimana hukum dapat dibeli oleh yang mempunyai uang. Sekali tadi dari jawaban yang Intan sampaikan bahwa gambar 1 ini itu menjelaskan tentang bagaimana hukum itu dapat dibeli oleh orang yang memiliki kuasa. Seperti itu ya yang dijelaskan. Nah, kemudian Ibu akan menayangkan lagi gambar berikutnya. Silahkan perhatikan lagi gambar kedua. Ini menjelaskan tentang apa? Siapa yang bisa menjawab, anak-anak? Ya, boleh silakan Pinky. Yang saya lihat dari gambar di depan adalah seorang 3 pelajar yang melanggar lalu lintas. Mereka tidak menggunakan helm dan boncengan bertiga. Ya, bagus sekali dari jawaban Pinky. Gambar kedua yang dijelaskan oleh Pinky, di mana di sini ya di gambar kedua ini terlihat ya seorang pelajar yang sedang ditilang oleh polisi karena boncengan bertiga dan tidak memakai helm. Nah, ini dari kedua gambar yang sudah Ibu tayangkan tadi, anak-anak, ini merupakan contoh dari apa, anak-anak, yang kalian ketahui? Pelanggaran hukum. Nah, pelanggaran hukum ini termasuk ke dalam materi apa, anak-anak, yang kalian ketahui? Sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia. Ya, bagus sekali ya. Jadi sekarang kita masuk ke bab yang baru ya, yaitu ke sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Adapun materi yang akan kita bahas bersama-sama yaitu sistem hukum di Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi bagaimana materi tentang sistem hukum di Indonesia ini, Ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking dulu, untuk melatih konsentrasi kalian. Ya, silahkan kalian boleh berdiri dulu. Ice breaking yang akan kita lakukan adalah kalian mengikuti apa yang Ibu ucapkan. Ya, apapun yang Ibu ucapkan kalian ikutin dan lakukan. Bisa? Siap? Siap. Ya, anak-anak, silahkan sekarang coba kalian putarkan jari kalian seperti ini. Ya, semakin kencang, perlahan dulu, semakin kencang, terus semakin kencang, semangat. Sekarang silahkan coba pegang mata kalian. Ya, mata kalian pegang, silahkan. Sudah semua? Pegang telinga kalian, ya. Kemudian pegang mulut kalian, pegang pipi kalian, pegang mata kalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi ice breaking ini untuk melatih bagaimana kalian konsentrasi atau enggak sama apa yang Ibu ucapkan. Kalau umpamanya kalian mengikuti apa yang Ibu ucapkan tadi dengan benar, berarti kalian sudah konsentrasi. Silakan boleh duduk kembali, anak-anak. Kita sudah melakukan ice breaking untuk melatih konsentrasi kalian. Sekarang Ibu akan menyampaikan dulu bagaimana kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama. Silahkan boleh kalian amati di slide di depan ya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai bersama-sama yaitu yang pertama memproyeksi sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama itu ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama di sini
Setelah kalian nanti menyelesaikan tugas membaca dan juga mengamati video tentang sistem hukum di Indonesia, kalian dapat ya menjelaskan atau mengklasifikasikan bagaimana penggolongan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, yaitu nanti setelah kalian selesai mengamati video, kalian di sini dapat menguraikan secara kritis bagaimana perbedaan antara hukum publik dan juga hukum privat. Ya, kemudian tujuan yang ketiga, nanti selama kalian kerja kelompok secara kolaboratif bersama temannya, ya nanti kalian dapat menganalisis permasalahan-permasalahan tentang sistem hukum di Indonesia. Kemudian tujuan yang terakhir, yaitu nanti setelah kalian kerja kelompok secara kolaboratif bersama temannya, nanti kalian dapat menyusun sebuah laporan. Bisa dipahami? Siap, bisa. Bagus sekali kalau sudah bisa kalian pahami tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama pada pagi hari ini. Menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana problem based learning di sini yaitu melatih konsentrasi kalian, kemudian kalian juga akan semakin berpikir kritis lagi dalam menganalisis sebuah permasalahan. Ya, adapun nanti ya kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan, yang pertama yaitu di sini nanti orientasi pada masalah. Ya, kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik pada masalah. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kemudian yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Seperti itu ya kegiatan model problem reasoning yang akan kita lakukan bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, adapun ya anak-anak, sebelum nanti kalian melakukan diskusi ataupun mencari masalah dan lain sebagainya, harus ada kesepakatan-kesepakatan yang harus kalian taati ya, agar pembelajaran kita lebih tertib, biar lebih lancar lagi sampai nanti pembelajaran kita selesai. Handphone kalian atau HP kalian gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Boleh kalian cari materi di sana, boleh cari sumber, cari solusi dan sebagainya. Ya, kemudian nanti silahkan bekerja kelompoknya dengan temannya dengan serius, jangan bercanda dan tidak boleh mengganggu temannya yang lain. Begitu ya. Ngerti ya, anak-anak? Ngerti. Ya, bagus sekali kalau sudah bisa dipahami dan sudah dimengerti. Kita akan lanjutkan dulu ya materi pembelajarannya. Nah, kita akan membahas materi tentang sistem hukum di Indonesia. Ya, coba kalian lihat dulu di slide. Siapa yang tahu apa sih itu hukum? Pernah mendengar kata hukum kan? Ya, ada yang tahu apa itu hukum? Ya, boleh Peliani silakan untuk menjawab. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia dengan menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Ya, bagus sekali jawaban dari Peliani. Tadi kan sudah dijawab bagaimana hukum itu menurut pandangannya Peliani. Nah, sekarang ada lagi yang ingin berpandangan atau memberikan pandangannya mengenai tentang hukum yang ada di Indonesia itu seperti apa? Ya, boleh Nanda untuk menjawab. Hukum adalah kaidah atau aturan yang mengikat dan mengatur masyarakat. Terima kasih. Ya, anak-anak, tadi kan sudah dijawab oleh kedua teman kalian mengenai tentang pengertian hukum. Ya, bagus sekali jawabannya dari Nanda dan juga Peliani, bahwa memang kita dapat simpulkan hukum itu merupakan aturan ya yang dapat berupa sanksi yang mengikat untuk kita semua di dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, silahkan sekarang kalian menghadap ke depan. Kita akan mengamati sebuah video ya. Silahkan pandangannya ke depan. Penggolongan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, maka ruang lingkup maupun cakupan hukum begitu luas. Untuk itu, perlu dilakukan penggolongan atau klasifikasi. Hukum berdasarkan sumbernya. Undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi. Hukum berdasarkan tempat berlakunya, nasional, internasional, asing, gereja. Hukum berdasarkan bentuknya, hukum tertulis yang dikodifikasi, hukum tertulis tidak dikodifikasi, hukum tidak tertulis, hukum berdasarkan waktunya, ius constitutum, ius constituendum, hukum berdasarkan sifatnya, memaksa, mengatur, hukum berdasarkan wujudnya, objektif, subjektif, hukum berdasarkan isinya, publik, privat.
Kalian mengamati bersama-sama video tentang penggolongan hukum. Nah, dari video yang sudah Ibu tayangkan, materi mana yang belum kalian pahami anak-anak? Ada yang ingin memberikan pertanyaan? Ya, silakan boleh Tri memberikan pertanyaan. Saya ingin bertanya, penggolongan hukum yang dilihat dari sifatnya, yaitu bersifat memaksa. Kenapa harus memaksa? Ya, tadi sudah diajukan pertanyaan oleh Tri, bagus sekali pertanyaannya. Kenapa hukum itu harus bersifat memaksa? Coba kita diskusikan bersama-sama dulu ya anak-anak ya. Siapa yang bisa menjelaskan atau membantu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Tri tentang hukum bersifat memaksa? Boleh angkat tangannya anak-anak? Ya, boleh Deva menjawab. Kenapa bersifat memaksa? Hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Ya, tadi kan sudah dijawab oleh teman kalian mengenai tentang kenapa hukum itu harus bersifat memaksa. Ya, jadi hukum itu di dalam sifatnya itu kan ada dua, mengatur dan memaksa. Dimana kalau seumpamanya hukum itu tidak diatur dan tidak dipaksa, bagaimana rakyat Indonesia bisa menaati peraturan perundang-undangan dengan baik? Supaya tidak dipaksa, hukum itu akan terlihat tumpang tindih dan kalian akan lebih banyak lagi dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Makanya hukum itu harus bersifat memaksa dan juga harus mengatur. Seperti itu jawabannya. Bisa dipahami anak-anak? Ya, bisa. Bagus sekali. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya atau ada yang belum paham lagi tentang materi penggolongan hukum? Boleh silakan ajukan pertanyaan. Ya, boleh Mulyana. Saya masih belum mengetahui hukum berdasarkan isinya, yaitu hukum publik dan hukum privat. Terima kasih. Pertanyaan dari Mulyana, karena Mulyana belum memahami materi mengenai tentang bagaimana hukum publik dan juga hukum privat. Nah, siapa di antara kalian yang mau membantu menjelaskan bagaimana sih hukum berdasarkan isinya itu yang dilihat dari hukum privat dan juga hukum publiknya? Boleh silakan angkat tangannya anak-anak. Ya, boleh Desta menjawab. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu. Menyangkut kepentingan umum, hukum publik terbagi atas hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas hukum pidana dan hukum perdagangan. Dijawab penjelasan mengenai tentang hukum publik dan juga hukum privat yang disampaikan oleh Desta. Itu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, 3 kelompok saja cukup ya untuk kalian secara random. Ya, silakan. Pembagian kelompok, Ibu akan mulai dengan permainan menghitung nomor duduk. Ya, coba dari Peliani 1, 2, 3 dilanjutkan langsung sampai dimulai. Silahkan yang merasa mendapatkan nomor 1 boleh gabungnya di sini ya. Yang merasa dapat nomor 2 boleh di sini. Yang merasa dapat nomor 3 boleh di sana. Silahkan sekarang anak-anak mencari kelompoknya masing-masing. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Bagus sekali. Ibu akan membagikan kalian LKPD dulu ya. Jadi di LKPD boleh silakan juga dibuka LKPD-nya. Yang pertama yang harus kalian cari itu adalah mencari identifikasi masalah. Ya, cari identifikasi permasalahan yang menurut kalian pantas untuk kalian bahas bersama dengan temannya tentang sistem hukum di Indonesia. Kemudian yang kedua, silakan kalian menganalisis eksklusi penyebab masalahnya berdasarkan kajian literatur ya, dan juga jurnal ilmiah atau artikel yang kalian temui di internet. Yang ketiga, nanti kalian mencari alternatif solusi yang kalian tawarkan. Kemudian yang keempat, nanti setelah kalian mencari solusi, kalian pilih solusi yang paling relevan menurut kalian. Bisa dipahami anak-anak? Ya, bisa. Silakan menghadap ke depan dulu. Kalian boleh mengamati gambar di depan ini. Ya, ini sebagai referensi kalian ya dalam mencari identifikasi permasalahan. Dan juga silakan boleh buka HP kalian di WA grupnya sudah Ibu kirimkan YouTube ya mengenai tentang permasalahan. Di situ ada solusinya juga, ada penyebab masalahnya juga.
memberikan waktu kalian dalam mengerjakan tugas selama 25 menit ya dalam pengerjaan tugasnya. Nah, silahkan kalian pilih siapa yang nanti akan menjadi presentasi, siapa yang nanti menulis LKPD, siapa nanti yang mencari bahan dan lain sebagainya ya. Semua harus kerja dan tahu job desk masing-masing. Seperti itu. Silahkan anak-anak mencari identifikasi masalah sekarang. Untuk di kelompok 1 sudah menemukan identifikasi masalahnya. Apa yang kalian temukan? Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, bagus sekali. Silakan nanti kalau sudah selesai mencari identifikasi masalah, silakan lanjut ke analisis eksplorasi penyebab masalahnya. Ya. Ya, bagaimana untuk kelompok 2? Sudah menemukan identifikasi masalahnya? Sudah, Bu. Apa yang kalian temukan? Ini, Bu, masalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Ya, lemahnya penegakan hukum. Untuk di kelompok 3, identifikasi masalahnya apa yang kalian lakukan? Rendahnya kesadaran hukum di Indonesia. Rendahnya kesadaran hukum di Indonesia. Ya, setelah kalian mencari identifikasi masalah, lanjut ke analisis penyebab masalahnya. Ya, silahkan eksplorasi sebanyak-banyaknya dari internet atau dari buku. Kalau kalian punya, boleh. Ya, ini untuk permasalahan identifikasi masalahnya ya. Kita cari permasalahannya sebanyak-banyaknya ya. Di lain juga ya. Sebenarnya juga boleh kalian dari biar semakin banyak lagi masalahnya. Sudah selesai kalian mencari eksplorasi penyebab masalahnya? Sudah. Nah, sekarang lanjutkan ke mencari alternatif solusinya ya anak-anak ya. Silakan cari lagi di internet bagaimana solusi yang kalian temui. Alternatif solusinya ya tentang hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ya, silakan untuk berdiskusi lagi dengan teman-teman. Nah, anak-anak sudah selesai kalian mencari alternatif solusinya? Sudah, sekarang pilih ya salah satu solusi yang paling relevan yang akan kalian ajukan. Ya, silakan cari dari solusi-solusi yang kalian temui tadi, pilih satu solusi yang paling relevan dan kemudian analisis. Ya anak-anak, kalian setelah tadi menyelesaikan identifikasi masalah, kemudian eksplorasi penyebab masalahnya, kemudian menemukan solusi, dan yang terakhir kalian sudah mencari solusi yang paling relevan. Sekarang kalian siapkan laporannya, silakan dibuat secara rapi. Karena waktunya sudah selesai dalam mencari atau menganalisis permasalahan ataupun solusinya sudah selesai, sekarang saatnya kalian untuk melakukan presentasi. Sudah selesai kan kalian menyajikan laporannya? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, silakan untuk kelompok 1 persiapkan diri untuk melakukan presentasi ke depan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan identifikasi masalah hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, dan akan dipresentasikan oleh teman saya. Silakan. Eksplorasi penyebab masalah dari hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah adalah hukum itu eksklusif, kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Analisis eksplorasi penyebab masalah berdasarkan artikel yang kami jumpai di Kompasiana 2021. Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah adalah karena hukum itu eksklusif. Hal ini berdasarkan kondisi budaya hukum secara empiris, di mana hanya yang berduitlah yang bisa mengaksesnya secara maksimal.
karena perlu untuk diketahui bahwa dalam sidang, yang menang adalah yang berhasil mengumumkan hukum secara maksimal. Berdasarkan artikel yang kami jumpai di Kompasianas 2018, hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Karena banyak kasus-kasus pada rakyat dengan keadaan ekonomi menengah ke atas yang melakukan pelanggaran terjadi hukum hanya diberikan hukuman yang ringan, tetapi hal sebaliknya terjadi pada rakyat golongan menengah ke bawah. Hukum akan sangat tegas jika melanggar adalah dari diri golongan menengah ke bawah. Alternatif solusi yang ditawarkan: A. Pemerintah Jokowi mulai membangun daerah-daerah pedalaman sehingga mendapatkan perlindungan hukum yang kurang lebih sama seperti masyarakat dalam daerah lainnya. B. Pemerintahan Jokowi mulai dilaksanakan program sekolah gratis kehidupan. C. Memaksimalkan kembali fungsi aparat penegak hukum dan memperberat hukuman bagi koruptor. 4. Beberapa solusi di atas yang ditawarkan, kami memilih solusi yang paling relevan, yaitu memaksimalkan kembali fungsi aparat penegak hukum dan pemberat hukum bagi koruptor. Karena menurut kami, hal tersebut dapat dilaksanakan, maka tidak akan ada lagi kasus hukum yang berat sebelah, dan sistem hukum di Indonesia akan berjalan dengan baik dan perlakuan yang sama di depan hukum dan terpenuhi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Ya, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1. Silakan anak-anak berikan tepuk tangan ke kelompok 1. Ya, jadi dari presentasi yang ditampilkan oleh kelompok 1 tadi, mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya atau yang ingin mengomentari bagaimana presentasi dari kelompok 1. Silakan, boleh anak-anak angkat tangannya. Ya, boleh Jimmy memberikan komentar atau bertanya. Saya tidak ingin bertanya, saya di sini hanya ingin memberikan komentar. Presentasi kalian cukup bagus, hanya saja ada perkataan yang kurang jelas. Sekian dari saya. Terima kasih komentar dari Jimmy. Bagaimana untuk kelompok 1? Apakah kalian menerima komentar dari Jimmy? Baik, terima kasih atas komentarnya. Terima kasih banyak. Ya, bagus sekali ya. Presentasi dari kelompok 1 kalau sudah selesai, silahkan boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang identifikasi masalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Presentasi saya serahkan kepada pembaca 1. Analisis eksplorasi penyebab masalah. A. Eksplorasi penyebab masalah dari lemahnya penegak hukum di Indonesia, yaitu rendahnya tingkat moralitas aparat penegak hukum yang sudah menjadi tradisi turun-menurun. Hubungan antara penegak hukum dengan masyarakat yang diaturnya. B. Analisis eksplorasi penyebab masalah. Berdasarkan artikel kami dapat dari KOM 2022, lemahnya penegak hukum di Indonesia disebabkan karena masih rendahnya moralitas, pengakibat profesionalisme kurang, dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum. Moralitas yang rendah inilah yang menyebabkan penegak hukum di Indonesia masih lemah. Berdasarkan artikel dari Kompasian 2021, beberapa permasalahan mengenai penegak hukum di negara ini tidak terlepas dari adanya hubungan antara penegak hukum dengan masyarakat yang diaturnya, serta di sisi lain masih maraknya politik uang di kalangan aparat penegak hukum, menyebabkan lemahnya penegak hukum di negara ini. 3. Alternatif solusi yang ditawarkan. A. Pendidikan hukum yang progresif guna menandingi pendidikan hukum status quo. B. Pengawasan yang intensif oleh masyarakat terhadap penegak hukum. C. Harus ada konsep perubahan yang digunakan dalam penegakan hukum. D. Pemberantasan korupsi di institusi hukum di Indonesia. 4. Dari beberapa solusi di atas yang ditawarkan,
Kami memilih solusi yang paling relevan, yaitu pendidikan hukum yang progresif guna menandingi pendidikan hukum status quo. Alasannya karena menurut Satjipto Raharjo, pendidikan hukum yang progresif, hal ini dikarenakan pendidikan hukum di Indonesia terlalu menekankan hukum sebagai teknologi yang tanpa nurani. Saya kembalikan kepada moderator. Presentasi dari kelompok 2, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Ya, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 2. Silakan beri tepuk tangan dulu anak-anak. Ya, jadi dari kelompok 2 di sini kan membahas tentang lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Nah, dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2 di antara anak-anak yang lain, bagaimana? Apakah ada komentar atau ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan? Boleh, silakan. Ya, boleh Darmu untuk memberikan komentar ataupun pertanyaan. Saya ingin berkomentar. Menurut saya presentasi dari kelompok 2 sudah cukup bagus, hanya saja membaca satu hanya kurang keras. Sekian komentar dari saya. Terima kasih komentar dari Darmu. Bagaimana untuk kelompok 2? Apakah kalian menerima komentar dari Darmu? Siap diterima. Ya, bagus sekali kalau sudah menerima komentar dari Darmu. Silakan boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang persiapkan untuk kelompok 3 maju ke depan untuk melakukan presentasi. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan identifikasi masalah rendahnya kesadaran hukum di Indonesia, dan presentasinya akan dilanjutkan kepada narasumber 1. Eksplorasi penyebab masalah. 1. Kurangnya pendidikan. 2. Faktor ekonomi. Seperangkat peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga berwenang. B. Analisis eksplorasi penyebab masalahnya. Berdasarkan artikel yang dibuat oleh Kompasiana 2022, kurangnya pendidikan. Sesuai dengan laporan Kemdikbud Ristek, ada 75.000 lebih anak yang putus sekolah pada tahun 2021. Padahal pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk masyarakat Indonesia mengerti tentang pentingnya hukum maupun kesadaran hukum. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan masyarakat kurang akan kesadaran hukum. Berdasarkan artikel yang dibuat oleh UIN Bandung 2013 yang mengakibatkan masyarakat kurang akan kesadaran hukum, seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat, dan masyarakat merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Alternatif solusi yang ditawarkan. A. Peningkatan kesadaran hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan hukum yang dilakukan secara terus-menerus di berbagai tempat. B. Masyarakat harus selalu update terhadap jalannya hukum di Indonesia. C. Pengawasan yang intensif oleh masyarakat terhadap penegak hukum. Dari beberapa solusi di atas yang ditawarkan, kami memilih solusi yaitu peningkatan kesadaran hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan hukum yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Ya, bagus sekali presentasi dari kelompok 3. Silakan anak-anak boleh berikan tepuk tangan dulu. Ya, dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi membahas materi tentang rendahnya kesadaran hukum di Indonesia, gitu ya. Nah, siapa di antara kalian yang ingin memberikan komentar atau pendapatnya atau pertanyaan-pertanyaan, boleh silakan diajukan ke kelompok 3. Boleh, Feliani? Baik, di sini saya tidak bertanya, saya hanya ingin berkomentar. Presentasinya sudah bagus dan tertib, namun moderatornya sedikit gugup dalam berbicara. Cukup itu saja yang saya ingin komentar.
Untuk kelompok 3, apakah menerima komentar dari Feliani? Siap, menerima. Terima kasih Peli sudah berkomentar ya, dan kami akhiri dengan para Santi. Santi. Ya, silakan boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, tadi kan presentasi sudah dilakukan oleh ketiga kelompok, dari kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Nah, Ibu rasa presentasi yang kalian lakukan sudah luar biasa sekali, sudah bagus ya. Bagaimana kalian tadi sudah, dari penyelidikan kalian sudah melakukan mencari sumber, mencari penyebab masalahnya, mencari solusi, kalian mencari di internet, mencari dari artikel, dan lain sebagainya. Bagus sekali, luar biasa. Nah, di sini Ibu akan memberikan reward dulu ya kepada kelompok yang paling bagus presentasinya. Nah, di sini kelompok yang paling bagus presentasinya adalah kelompok 1. Silakan boleh beri tepuk tangan anak-anak. Karena presentasi sudah selesai dilakukan, Ibu juga sudah melakukan refleksi. Silahkan anak-anak boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang Ibu akan mengadakan post test ya. Tujuannya agar kalian, apakah kalian sudah memahami materi yang sudah kita pelajari tadi. Silahkan keluarkan dulu HP-nya anak-anak. Silahkan buka link post testnya di WA grup yang sudah Ibu kasih ya. Isi juga namanya, bagaimana kelasnya, kemudian jawab soalnya secara perlahan-lahan. Sudah dibuka anak-anak? Sudah. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakan soal post testnya? Sudah. Karena tadi kalian sudah selesai mengerjakan soal post testnya, maka sekarang kita akan mengadakan kesimpulan ya pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa di antara kalian yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Boleh anak-anak silakan angkat tangannya. Ya, boleh Juliani. Kesimpulan materi pada pagi hari ini, kita bersama mempelajari sistem hukum di Indonesia, kemudian penggolongan hukum di Indonesia, dan perbedaan hukum publik dan privat, serta permasalahan hukum di Indonesia yang belum berjalan dengan baik. Ya, bagus sekali jawaban dari Juliani, sudah menyampaikan kesimpulan. Sekarang siapa yang ingin menyampaikan refleksi pembelajaran pada pagi hari ini? Boleh, silakan angkat tangannya anak-anak. Ya, silakan Dwi. Manfaat pembelajaran pada pagi hari ini, kita banyak sekali belajar mengenai bagaimana sistem hukum di Indonesia dan permasalahan apa saja yang terjadi sehingga hukum di Indonesia belum berjalan dengan baik. Kemudian tindak lanjutnya yaitu kedepannya kami bisa belajar dengan lebih kritis lagi dalam memecahkan masalah. Refleksi sudah disampaikan oleh Dwi Apriliani. Nah, karena kesimpulan sudah disampaikan, kemudian refleksi sudah disampaikan juga. Nah, Ibu berharap semoga kedepannya kita dapat belajar lebih baik lagi ya. Kalian bisa menganalisis permasalahan lebih kritis lagi, kemudian kalian lebih aktif lagi, serta disiplin lagi dalam belajar. Ya, sekarang karena pembelajaran kita sudah selesai, maka minggu depan kita akan mempelajari materi yang baru lagi ya. Minggu depan kita akan mempelajari materi tentang mencari sistem peradilan di Indonesia itu seperti apa. Nah, nanti Ibu akan bagikan lagi bahan ajarnya kepada kalian. Silahkan nanti kalian baca. Nah, untuk ketua kelas, Ibu boleh minta tolong ya. Silahkan pimpin doa ke depan untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan boleh kembali lagi ke dulunya. Tadi doa sudah ditutup oleh ketua kelas kalian ya. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jaga kesehatan dan selamat pagi anak-anak.